Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudariku dikasih Tuhan. Karena anugerah dan rahmat Tuhan, pagi hari ini tanggal 8 Januari tahun 2022 kita masih punya kesempatan untuk menikmati berkat Tuhan, punya kesempatan untuk berkarya bagi Tuhan. Dan yang tidak kalah penting, kita diberikan kesempatan untuk merenungkan firman-Nya dan untuk menikmati segala rahmat-Nya bagi kita. Doa dan harapan saya Bapak Ibu dikasih Tuhan, Bapak Ibu semuanya dalam keadaan damai sejahtera, hati yang terus mencintai Tuhan. Dan melalui renungan ini kita semuanya diberikan kekuatan dan keteguhan iman di dalam kehidupan kita. Saudara-saudariku, saat ini saya akan membacakan atau mengajak Bapak Ibu merenungkan firman Tuhan dari 2 Raja-Raja pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-7. Dengar Bapak Ibu, di dalam ayat ini dijelaskan ada seorang janda yang punya utang uang, atau dia sedang menghadapi masalah keuangan. Masalah keuangan yang berat, tidak mudah. Tetapi saya beritahu, dia mengalami jalan keluar. Masalah utang lunas, tuntas, dan dia mengalami berkat Tuhan. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, saya akan bacakan atau saya bagikan apa yang tertulis dalam 2 Raja-Raja pasal keempat, ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-7. Bapak Ibu dengarkan dan simak baik-baik tentang fakta, realita yang dituliskan dalam ayat tersebut. Tapi sebelum kita membaca itu, sebelum saya membagikan apa yang tertulis dalam pasal yang keempat, ayat 1 sampai dengan ayat ke-7 ini dari kitab Raja-Raja ini, saya mau sampaikan bahwa di dalam 2 Raja-Raja pasal yang kedua, ayat 11 sampai 12, ada dituliskan tentang kisah bahwa Elia diangkat naik ke surga dengan kereta berkuda naik ke surga. Nah, waktu itu terjadi kereta berapi itu dan kuda berapi itu datang mengangkat Elia. Pada saat itu atau setelah itu, pelayanan Nabi di Israel dilakukan oleh Nabi Elisa atau dilanjutkan oleh Nabi Elisa. Dan kisah di dalam 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 1 sampai 7 ini adalah tentang pelayanan yang dilakukan oleh Nabi Elisa. Apa yang terjadi Bapak Ibu dikasih Tuhan? Di dalam ayat ini dituliskan tentang situasi yang dialami oleh seorang janda. Janda ini dikatakan memiliki utang, masalah keuangan, dia mengalami masalah keuangan. Dan janda ini memiliki 2 orang anak. Dan penagih utang datang untuk mengambil 2 orang anaknya untuk menjadi budaknya. Artinya memang utangnya banyak. Keadaannya memang sangat prihatin karena dia tidak bisa bayar utang sampai anaknya mau diambil. Dan dijelaskan bahwa wanita ini hanya punya sebuah buli-buli berisi minyak. Jadi di rumah itu nggak ada apa-apa lagi. Perabotan, peralatan semua sudah habis. Semua tidak ada, hanya satu buli-buli berisi minyak, hanya itu aja di rumah. Dan waktu saya melihat tentang keadaan janda ini atau melihat kisah ini kita bisa dapat simpulkan janda ini sedang mengalami situasi yang sangat sulit, sangat pelik, dilematis dan tragis, kritis, saudara. Karena dia punya utang, masalah keuangan yang sangat serius, miskin, makanya saya katakan masalah keuangan yang semakin serius. Anak mau diambil, ya ini juga karena masalah keuangan yang sangat serius, mengalami masalah keuangan. Dan waktu terjadi seperti itu, dalam ayat ini dijelaskan janda itu datang kepada Elisa dan mengadukan perihal kesulitan masalah yang dialaminya. Dia mengadukan kepada Elisa karena memang Elisa itu adalah penasehat kerohanian atau penasehat spiritual bagi bangsa Israel. Sebagai nabi kan dia yang menjadi wakil Tuhan.
Dan ibu ini juga, janda ini datang kepada Elisa mengadukan perihal yang dialami, dan dia tidak minta apa-apa tentunya, tapi dia mengadukan saja sebenarnya masalah yang dialaminya. Dan Elisa memberikan nasihat kepada janda ini. Dikatakan, pergi minta bejana-bejana dari luar, dari tetanggamu. Ya, memang harus minta bejana dari luar, karena di rumahnya nggak ada apa-apa lagi. Nggak ada ember lagi, nggak ada baskom lagi, nggak ada apa-apa. Makanya bilang, pergi. Artinya pulanglah ke rumahmu dan minta bejana-bejana dari luar, tapi bejana-bejana kosong. Artinya bejananya itu kosong, ibarat katakanlah ember kosong lah. Tapi jangan terlalu sedikit. Nah, ini pesan daripada Elisa, jangan terlalu sedikit. Nah, kemudian perempuan itu pergi, dan dikasih tahu oleh Elisa, tutup pintu sesudah engkau dan anakmu masuk, lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana yang penuh, angkatlah, katanya begitu. Jadi minyak dalam buli-buli itu yang walaupun sedikit dituangi ke bejana-bejana yang ada itu. Dikatakan jangan terlalu sedikit, dan yang penuh angkatlah. Artinya bejana itu akan memenuhi bejana-bejana yang ada itu. Nah, apa respon janda ini terhadap nasihat Elisa? Ini sangat bagus, karena secara logika sekali lagi sebenarnya minyak dibuli-buli kecil disuruh tuangkan ke bejana, mana mungkin bisa penuh. Tapi Elisa sudah mengatakan yang penuh angkat. Nah, merespon itu, wanita ini pergi melakukan dan bertindak sesuai perintah Elisa. Dia lakukan saja, dia pulang ke rumahnya, dia lakukan apa yang dikatakan oleh Elisa. Hasilnya, saudara, luar biasa. Dikatakan semua bejana-bejana yang disiapkan oleh janda itu penuh sampai kehabisan bejana, saudara. Dan memang setelah bejana itu habis, minyak itu berhenti mengalir dari buli-buli itu. Nah, ini juga sesuatu hal yang unik, bukan? Tapi saya beritahu Bapak Ibu kasih Tuhan, semua bejana yang disiapkan penuh. Nah, waktu semua itu terjadi, perempuan itu melaporkan situasi itu kepada Elisa. Ini juga sangat baik. Dia tidak diam-diam, tapi dia pergi ke Elisa melaporkan apa yang sudah terjadi. Dan waktu dia sampai kepada Elisa, Elisa berkata, juallah minyak itu. Dalam ayat yang ke-7 dari 1 Raja-Raja pasal ke-4, Bapak Ibu bisa membaca itu. Juallah minyak itu, pergi, juallah minyak itu, kata Elisa, bayar utangmu dan hiduplah dari lebihnya engkau serta anak-anakmu. Artinya, pada saat dia pergi kepada Elisa, jalan mulai semakin terbuka. Dan waktu dia menuruti apa yang dikatakan oleh Elisa, jalan itu sungguh-sungguh terbuka. Kenapa? Karena minyak sudah banyak di rumahnya, dan dikatakan oleh Elisa, jual minyak itu, bayar utangmu, dan hiduplah dari lebihnya. Artinya, dengan ketaatan dan sikap respon yang positif kepada nasihat Elisa yang dilakukan oleh janda ini, apa yang terjadi? Jalan terbuka bagi hidupnya, jalan terbuka bagi keluarganya. Utang-utang itu bisa dibayar. Dan melalui mujizat itu, utangnya lunas dan masa depannya terjamin. Saya katakan utangnya lunas, masa depannya terjamin. Kenapa? Karena disuruh bayar utang itu, berarti cukup membayar utang. Hidup dari lebihnya, engkau serta anakmu, berarti sisa dari penjualan minyak itu cukup bagi kehidupannya. Sekali lagi, utang lunas, tuntas, karena jalan terbuka dalam Tuhan. Biaya hidup cukup. Dan yang tidak kalah penting saya katakan lagi, anaknya tidak jadi diambil penagih utang. Saudaraku dikasih Tuhan, ibu-ibu khususnya, coba pikirkan, kalau sampai anak pun diambil dari seorang janda ini, betapa tragis dan betapa sedihnya hatinya. Karena dia gak punya suami, berarti harapan dia masa depannya adalah anak-anaknya. Kalau itu diambil, waduh, sangat-sangat tragis. Tapi puji Tuhan, hari itu terbuka jalan bagi janda ini. Utangnya lunas, anak-anaknya tidak diambil, masa depannya terjamin, karena masih ada sisa untuk menjadi modal hidup mereka dari sisa penjual minyak itu. Saudaraku dikasih Tuhan, sekali lagi saya sampaikan pelajaran yang sangat berharga untuk kita pegang dalam kehidupan kita, bahwa setiap orang punya kemungkinan untuk punya masalah, termasuk masalah keuangan. Termasuk janda ini, kan dia janda Nabi, saudara, tapi dia punya masalah keuangan juga. Dan saudaraku dikasih Tuhan, kalau Bapak Ibu punya masalah keuangan, saya beritahu, sama seperti dilakukan oleh janda ini, sikap terbaik menghadapi seluruh masalah adalah datang kepada Tuhan. Janda ini datang kepada Tuhan melalui Nabi yang adalah wakil Tuhan. Dan itu memang sikap yang terbaik. Dan waktu dia datang kepada Tuhan, datang kepada Nabi ini, saat dia mengalami masalah tentang keuangan dalam hidupnya, apa yang terjadi?
dia punya cara. Saya katakan punya cara, dapat cara, memiliki nasihat untuk cara untuk menyelesaikan masalahnya. Dan dia lakukan dengan iman. Waktu dia pergi kepada Elisa tidak mengatakan, berapa utangmu? Oh, 100 juta. Nah, ini uang 100 juta. Tidak. Utangmu berapa? 50 juta. Ya, ini uang untuk 50 juta. Tidak. Tapi apa yang terjadi? Dikasih tahu cara. Dan waktu dia melakukan cara tersebut, wow, terbuka jalan. Masalah utang lunas. Masalah kecemasan akan masa depan dapat teratasi. Kenapa? Karena mendengarkan nasihat Tuhan dapat cara, saudara. Caranya adalah melakukan apa yang dia lakukan. Dan dikatakan, bayar utangmu, hiduplah dari sisa penjualan itu. Itu cara. Elia tidak mengatakan begini, oh kamu punya utang banyak ya, gali lubang aja yang baru, tutup lubang yang lama. Iya kan? Seperti yang sering kita dengarkan, gali lubang, tutup lubang. Akhirnya semakin banyak lubang, terjerumus masuk lubang lagi, saudara. Akhirnya orang jadi masuk lubang itu karena lubang yang dia gali. Tapi tidak. Elisa mengatakan, pergi ke rumahmu, siapkan bejana-bejana, tuangkan minyak. Dan Bapak Ibu dikasih Tuhan, waktu dia mengikuti itu, ini pelajaran penting. Waktu wanita ini, janda yang mengalami masalah keuangan ini, ikuti dan turuti cara yang diajarkan oleh Tuhan, diajarkan oleh Elisa, maka masalahnya terselesaikan, teratasi, tuntas sempurna. Masalah keuangannya teratasi. Dan saudaraku dikasih Tuhan, pagi hari ini tentunya waktu kita melihat kisah ini, saya mau sampaikan kepada kita, apakah Anda juga sedang mengalami situasi yang berat? Mungkin itu masalah keuangan, masalah pelayanan, masalah pekerjaan, masalah bisnis, apapun masalahnya. Berdasarkan kisah seorang janda yang mengalami pertolongan Tuhan di dalam hidupnya. Kalau kita mengalami masalah, kalau kita mengalami beban yang berat, situasi yang berat, saya beritahu, solusi terbaik adalah datang kepada Tuhan. Datang kepada Tuhan bukan merengek-rengek. Datang kepada Tuhan bukan untuk mengemis-mengemis, bukan. Tapi datang kepada Tuhan juga adalah mendengarkan tuntunan Tuhan. Ada kalanya Bapak Ibu dikasih Tuhan, waktu kita punya persoalan, Tuhan langsung lakukan mujizat. Tapi ada kalanya Tuhan tidak langsung memberikan mujizat. Waktu kita punya persoalan, datang kepada Tuhan, Dia berikan cara mengatasinya. Dan kita harus lakukan cara itu dengan benar. Sama seperti wanita ini. Dia tidak mendapatkan uang dari Nabi, tapi dia mendapatkan cara untuk mengatasi persoalannya. Dan lihat, janda ini mengalami jalan keluar. Saudaraku dikasih Tuhan, ini perlu kita pahami. Karena banyak orang, Bapak Ibu dikasih Tuhan, kalau datang meminta menemui seorang, waktu dia punya masalah, langsung berpikir mau dapat langsung, ibarat kata lapar langsung dapat makan, makanan yang diberikan. Tapi ada istilah orang tua yang pernah memberikan nasihat kepada saya, jangan berikan ikan, berikan aja pancingnya, katanya. Artinya untuk bisa apa? Ada upaya. Jadi kalau berikan ikan, hari ini langsung habis ikannya. Tapi kalau berikan pancing, maka dia bisa mancing ikan. Setiap hari bisa makan ikan. Kira-kira itu gambarannya. Oleh karena itu Bapak Ibu kasih Tuhan, sekali lagi saya katakan, kalau ada masalah pergumulan, datang kepada Tuhan. Dan saya percaya, dan lihatlah, kita akan mengalami cara untuk mengatasinya. Mujizat dan pertolongannya akan dinyatakan bagi kehidupan kita. Saudara-saudari kasih Tuhan, apapun masalahmu hari ini, masalah keuangankah seperti yang dialami oleh janda ini, yang saya bisa sampaikan, mari kita datang kepada Tuhan. Kita mendengarkan caranya, bagaimana cara mengatasinya. Jalan keluar akan diberikan, dan kita akan lakukan semua apa yang menjadi tuntunan Tuhan. Mujizat akan terjadi dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sekalian, dan saya mengajak kita berdoa pada kesempatan hari ini. Bapa, dalam nama Yesus, kami bersyukur karena pagi hari ini kami bisa melihat seorang janda yang mengalami masalah keuangan yang begitu serius. Datang kepada Tuhan, datang kepada Nabi Tuhan, dan mendapatkan jalan keluar. Dan hari itu masalahnya tuntas. Masalah hari itu utangnya lunas. Hari itu dia memiliki jaminan masa depan, karena semua biaya kehidupannya tersedia melalui apa yang dialaminya, mujizat yang terjadi hari itu. Dan anak-anaknya tidak jadi diambil oleh penagih utang. Artinya ada jalan keluar yang terjadi. Bapa, dalam nama Yesus, kalau Engkau menolong janda ini, kami percaya pertolongan-Mu juga nyata bagi kami. Itulah sebabnya pagi hari ini kami datang kepadamu, membawa kehidupan kami, dan membawa seluruh sahabat-sahabatku yang mendengarkan renungan ini. Apapun pergumulannya, persoalan, dalam nama Yesus, Tuhan tolong, Tuhan campur tangan, berikan jalan keluar bagi mereka ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, mujizat terjadi hari ini.
Di dalam segala masalah yang dihadapi, khususnya masalah keuangan, Tuhan menolong dan memberkati. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur, kami percaya. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara kasih Tuhan, demikianlah renungan firman Tuhan dan doa-doa kita. Percayalah dan dengarkanlah tuntunan Tuhan, dan lihatlah mujizat akan terjadi dalam kehidupanmu. Pertolongan Tuhan akan terjadi dan jalan akan terbuka. Tuhan Yesus memberkati kita. Tetap semangat, tetap antusias, karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.